Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami percaya dalam nama-Mu. Bersama-Mu ku tak gentar. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus berkuasa. Engkau Yesus berkuasa. Hanya rencana-Mu yang terindah. Engkau Yesus kekuatanku, karena kasih-Mu yang ku dambakan. Engkau menjelma jadi manusia, bukti kasih teragung. Engkau sang putra yang dijanjikan, penyelamat dunia yang percaya dalam nama-Mu beroleh hidup kekal. Engkau Yesus berkuasa. Hanya rencana-Mu yang terindah. Engkau Yesus kekuatanku, karena kasih-Mu yang ku dambakan. Dia mati, Dia bangkit dan menangkan kita. Dia layak terima puji, sembah dan hormat. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku.
Shalom, 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 dan selamat pagi semua. Selamat datang dan selamat bergabung dengan ibadah BWCC Online Sunday Celebration. Jadi kami sangat diberkati dengan kehadiran Anda semua pada pagi ini. Dimanapun platform Anda berada, jangan lupa untuk tinggalkan action atau komen, dan kita akan ada ushers di sana untuk melayani Anda. Jadi, sebelum kita bermula pada pagi ini, mari saya bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, sehingga kami dapat pada hari ini bersama-sama berkumpul sekali lagi bersama BWCC Online Celebration Bapa. Pada saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar semuanya berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati semua orang yang hadir pada hari ini Bapa, biar kami dapat belajar perkara baru lagi pada hari ini, agar kami dapat pakai terus memberkati orang lain. Bukan hanya memberkati kami sendiri, tapi memberkati orang di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan, atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini diambil dari Roma 8 ayat 13 hingga 14. Yang mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Jadi sekarang masa dan tempat saya berikan kepada praise and worship team. Haleluya. Mari kita memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Walau di mana kita berada, come on, He deserves all the praise. Here we go. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikanku segala yang terbaik dari-Mu. You ready? Hey. Whoa.
ya Tuhan, kami mau dengan lebih sungguh lagi menyembah Engkau, sebab Engkau layak terima setiap pujian Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Hallelujah. Come on church, sing it out. You are good, you are good, and there's nothing good in me. You are love, you are love, on display for all to see. You are light, when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. Thank you, Lord. You are peace, you are peace, you are peace. When my fear is crippling, you are true, even in my wandering. You are joy, you are reason that I sing. You are life, in you that has lost its sting. Come on, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Hello, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. Whoa, you are more than my words will ever say. You are Lord, all creations will proclaim. You are here, Lord. You are God, of all else I'm letting go. With all of your heart, sing this one now. Yes, Lord, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough, but nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough, but nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. And we proclaim, my heart will sing no other name. Jesus, my heart will sing no other name. Jesus. Go on, church, you sing it out. My heart will sing no other name. Jesus, Jesus. Come on, church, declare this. Jesus, Jesus. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your. You're the light of the world, light of the world. Come on, declare this. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. The light of the world, forever reigns. Whoa. Come on, church, we sing one more time with all of your heart. Sing.
My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. My heart, no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. Hallelujah. Give him glory, give him praise. All honor, all glory, all praise belong to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you tim Praise and Worship untuk pujian dan penyembahan yang telah dibawakan oleh mereka sebentar tadi. Seterusnya kita masuk di dalam ruang tithes and offering. Mari sebelum kita memberi, kita membaca di dalam ayat firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi melalui firman Tuhan ini yang kita ketahui, ramai di antara kita yang merasakan apabila kita memberi, kita merasakan kekurangan. Jadi mereka merasakan jika mereka memberi, mereka tidak mempunyai duit selepas itu. Mereka merasa takut untuk memberi dan tidak suka memberi karena mereka memikirkan bahwa kalau mereka sudah memberi, mereka akan merasakan kekurangan dan mereka tidak punya duit selepas itu. Tetapi pernahkah kita merenungkan bahwa berapa banyak berkat Tuhan yang telah kita nikmati, yang Tuhan telah berikan kepada kita? Contohnya, kita masih boleh melihat matahari, kita boleh masih bernafas, kita boleh melakukan setiap pekerjaan, malah kita boleh berjumpa dengan keluarga kita. Dan berkat Tuhan itu tidak pernah pun berhenti di situ saja, tapi malah berkat Tuhan itu melimpah-limpah bagi kita. Jadi kenapa kita sulit untuk memberi? Sebenarnya kita juga mempunyai sesuatu yang kita boleh berikan. Contohnya kita boleh beri masa, kita boleh beri pengampunan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, orang yang kita boleh memberikan tenaga dan senyuman manis. Tetapi mengapa apabila sampai di saat memberi, kita rasa tidak cukup, rasa macam yang, nanti kalau saya bagi berapa lah duit saya akan tinggal, nanti kalau saya bagi tidak ada yang saya mau makan. Jadi mari kita merenungkan bersama-sama, apakah selama ini kita memberi dengan kerelaan hati atau kita memberi dengan berat hati? Apakah kita merasakan saat kita memberi, kita merasakan kekurangan dan tidak merasa diberkati selepas kita memberi? Jadi marilah kita memberi mengikut berapapun jumlah yang kita mau, berapapun yang kita ada, mari kita memberi bersama-sama. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari sebelum kita memberi, saya membawa kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik.
Allah yang setia ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebelum kami memberi ya Bapa, biar Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi ini Tuhan, yang akan memberi sebentar lagi Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan, baiklah pekerjaan mereka Bapa, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Begitu juga Bapa, kami ingin berdoa untuk uang persembahan ini ya Tuhan. Biar Engkau berkati uang ini ya Bapa, untuk apapun kegunaan kami masa ke depan ini Tuhan. Biar semuanya itu ya Bapa menjadi berkat kepada kami semua ya Tuhan. Begitu juga Bapa, kami ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengendalikan keuangan kami ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka Bapa, Engkau memberi mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengurus keuangan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jika Anda ingin memberi, kamu boleh salurkan persembahan kamu melalui account number yang tertera di skrin Anda. Dan jangan lupa untuk screenshot resit transaksi Anda dan hantarkan kepada nombor yang tertera. Anda juga boleh scan QR code yang tertera di skrin Anda. Adakah Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari saya bawakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dipersilakan Pastor Joe. Haleluya, shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kita sekali lagi pada minggu ini di dalam ibadah secara atas talian. Dan saya pertama ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan bersama-sama di dalam ibadah ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya mengucapkan salam ables bagi kita semua. Semoga kita semakin berapi-api melayani Tuhan dimanapun Tuhan memanggil dan meletakkan kita. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari keamatan dan selamat hari gawai bagi kita di Sabah Sarawak. Dan saya berdoa waktu perayaan ini kita dapat bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga dan berbagi kasih dan saling mendorong satu sama lain di dalam iman. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, tema khotbah yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tema yang telah dikhususkan bagi bulan ini adalah yang terambil daripada Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Dan ini yang merupakan satu pesan yang sungguh baik, terutamanya bagi kita gereja Assemblies of God. Karena beberapa hari yang lalu kita sudah mengingat kembali saudara-saudari bahwa di dalam event-event pelayanan Yesus di bumi, selepas Yesus mati, dia bangkit, selepas itu dia bersama dengan murid-muridnya, lalu Yesus terangkat ke surga. Dan waktu itulah Yesus mengucapkan kata-kata amanat agung kepada para pengikutnya, para muridnya untuk mengerjakan misi Allah. Dan ternyata saudara-saudari bahwa pekerjaan misi Allah kalau dikerjakan hanya dengan keupayaan manusia, maka ada keterbatasan yang sudah pasti para murid-murid Yesus pada waktu itu untuk melaksanakan, membawa Injil Tuhan kemana-mana. Tetapi ternyata saudara-saudari, karena penyertaan pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, yang memungkinkan mereka bukan sahaja mereka dapat melayani, tetapi mereka memiliki kuasa di dalam pelayanan mereka sehingga memberikan impact, transformasi banyak lagi saudara-saudari, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Nah, maka sebab itu saudara-saudari, hidup yang bergantung, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus saudara-saudari, bukan hanya saja semata-mata untuk memudahkan kita, bahkan menyenangkan kehidupan kita pada hari ini, tetapi saudara-saudari, ia akan digunakan untuk kita menjadi saksi Tuhan. Jadi saya sudah pasti bahwa kita sudah mengerti mengapa saya dan Anda menjadi orang Kristen hari ini adalah karena saudara-saudari, kita menjadi saksi Allah di bumi ini. Kita menyatakan Allah, kita membawa berita tentang Yesus melalui hidup kita. Maka yang menolong kita saudara-saudari yaitu Roh Kudus. Maka ini jadi doa kita saudara-saudari pada hari ini kepada kita semua yang bersama-sama di dalam ibadah ini, supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya sekadar
biasa-biasa, hanya sekadar menghadiri ibadah, tetapi kita mau hidup kita yang mengalami kuasa yang besar, kuasa yang luar biasa, Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, maka tinggal berbagi beberapa puluh hari saja lagi saudara-saudari selepas ke pengangkatan Yesus naik ke surga. Maka peristiwa yang berlaku di dalam Alkitab yaitu dikatakan adalah perayaan Pentakosta, di mana waktu murid-murid Yesus di ruang atas mereka mengalami kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tercurah atas mereka dan dari sanalah saudara-saudari gerakan penginjilan, gerakan pelayanan dan pengembangan kerajaan Allah berlaku dengan pesatnya sampai di Asia, sampai di seluruh bumi saudara-saudari. Maka penting saudara-saudari, kita bagi kita orang Kristen, melalui pencurahan kuasa Roh Kudus ini, pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta, kita sedang diingatkan hari ini saudara-saudari bahwa seperti di Galatia pasal 5:25, bahwa kita harus memerhatikan cara kita hidup sebagai orang Kristen. Apakah kita dipimpin oleh Roh atau kita dipimpin oleh kedagingan kita sendiri? Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai seorang penolong, sebagai seorang penghibur, dan Roh Kudus juga yang menguatkan kita. Kata Roh Kudus, kata asalnya adalah parakleto, seorang penolong. Nah, di dalam Yohanes, saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 berkata, "Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi," kata Yesus. "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ini yang dijanjikan oleh Yesus, saudara-saudari. Waktu Yesus terangkat ke surga, sepertinya murid-muridnya terpisah daripada Tuhan. Tidak, saudara-saudari. Yesus terangkat ke surga karena dan selepas itu dia akan mengutus satu pribadi Allah sendiri, satu daripada kepribadian Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, diam di dalam setiap orang percaya, dan dia dikatakan seorang penghibur, saudara-saudari. Nah, soalan yang kita mau pikirkan pada hari ini dan kita mau renungkan pada hari ini sebagai kalau semakin kita mendalam dalam firman Tuhan pada hari ini adalah, sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, jikalau kita hidup oleh Roh, kata Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, sedikit latar belakang daripada Galatia surat Galatia ini, saudara-saudari. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada 7 gereja di Galatia, yang mendorong jemaat di Galatia tersebut karena mereka sedang mengalami perhambatan di antara orang Yahudi Kristen dan orang yang non-Yahudi ataupun bukan Yahudi Kristen. Karena saudara-saudari ada tekanan daripada orang Yahudi Kristen yang mengatakan bahwa orang yang bukan Yahudi Kristen, waktu mereka jadi Kristen, waktu mereka jadi pengikut Kristus Yesus pada ketika itu, mereka juga harus mengamalkan hukum Taurat. Contohnya saudara-saudari, hukum Taurat apa? Bahwa mereka adalah orang yang mengikut Kristus, mereka harus ditandakan dengan sunat. Maka saudara-saudari ada satu tekanan bagi jemaat umat Allah pada ketika itu yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi tetapi Kristen percaya kepada Yesus. Maka ada perselisihan, maka ada pertentangan di antara hidup mereka, dan tidak kurang saudara-saudari hal ini menghambat pertumbuhan iman mereka. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menulis surat Galatia ini kepada 7 jemaat, 7 gereja di Galatia, dengan tujuan saudara-saudari mengajar kepada orang Kristen Yahudi, demikian juga orang Kristen yang bukan Yahudi, bahwa orang Kristen
yang telah dibebaskan oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh perbuatan Yesus di kayu salib, tidak lagi saudara-saudari di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam anugerah Tuhan, yaitu dipimpin dan dipelihara oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Karena Yesus sendiri yang sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, bukan lagi Taurat yang menjadi satu hal yang diperlihat, bahkan menjadi cermin yang menentukan seorang itu berdosa atau tidak. Tetapi saudara-saudari, di dalam kelemahan kita, di dalam kita ingin setia mengikuti Yesus, Roh Kuduslah yang menyatakan kepada kita bahwa inilah jalan yang harus kita lalui. Ini jangan kamu ikut laluan ini, karena laluan ini membawa kesusahan, membawa penghakiman, membawa hal-hal yang tidak baik. Tetapi Roh Kuduslah, saudara-saudari, maka hidup dipimpin oleh Roh sangat penting. Nah, bagi jemaat di Galatia pada ketika itu, mereka diberi oleh jawaban. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kalau kita perhatikan di dalam surat Galatia, bahwa buah-buah roh disebut dan dinyatakan oleh Paulus. Maka demikianlah cara orang-orang Kristen harus hidup, yang menunjukkan, yang cultivate di dalam diri mereka, yang lahirnya daripada dalam, inside out, perubahan transformasi dalaman manusia, yang mengakibatkan saudara-saudari tidak lagi hukum Taurat yang menentukan baik buruk seseorang itu, tetapi saudara-saudari adalah dinilai bagaimana kehidupan seseorang itu dipimpin oleh Roh. Nah, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh? Mengapa harus hidup kita orang Kristen harus dipimpin, mengalami pimpinan Roh Kudus? Saudara-saudari, kehidupan Kristen, orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mengakibatkan kita mengalami kemenangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi umat yang lemah. Tuhan tidak pernah menciptakan, mendesainkan kita sebagai seorang yang kalah, saudara-saudari. Tetapi Tuhan ciptakan kita adalah sebagai orang yang pemenang, orang yang menang dalam segala aspek kehidupan kita. Maka saudara-saudari, maka diperlukan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita, yang membuatkan kita menang atas diri kita, yang membuatkan kita menang atas cabaran dan tantangan secara lahiriah, secara rohani di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua yang hadir di dalam ibadah ini, tidak ada satu orang pun yang menginginkan kekalahan. Justru yang kita kejar, justru yang kita sedang berlomba, kita menginginkan kemenangan. Yang ditentukan orang-orang itu menang adalah, saudara-saudari, adalah bahwa orang itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Tuhan. Yang pertama, saudara-saudari, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus membuatkan kita menang terhadap dosa. Yang pertama, kemenangan yang kita alami ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan untuk deny, untuk menolak segala cabaran dosa. Pada hari ini, saudara-saudari, tidak dinafikan bahwa ada banyak cabaran, dan cabaran itu bukan hanya cabaran secara lahiriah, tapi juga adanya cabaran rohani yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Meskipun kita sudah satu ketika menjadi orang percaya, meskipun kita pada satu ketika sudah kata Yesus, inilah hidupku, kita sudah menang dan kita sudah jadi milik Kristus, tapi perjalanan hidup kita sehari-hari itu diperhadapkan dengan banyak cabaran dan cobaan. Cobaan-cobaan yang harus kita perhatikan, saudara-saudari, dalam hidup kita, yang akhirnya kalau kita tidak memiliki Roh Kudus sebagai penasihat di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berdosa. Ya, bukan orang Kristen yang sudah ditebus, orang Kristen yang masih lagi bergumul dengan dosa.
Makanya penting saudara-saudari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Berkata seperti ini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam, sekali lagi minta maaf. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berdosa lagi. Gariskan kalau Anda gunakan Alkitab physical, ya, buku Alkitab, gariskan ataupun highlightkan perkataan ini. Tetap berada di dalam Dia dan tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Justru dari orang yang yang masih lagi berbuat dosa adalah orang yang tidak pernah mengalami Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan sendiri. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal daripada iblis. Maka justru siapapun yang masih kekal berbuat perbuatannya dosa, saudari, ya, asalnya daripada iblis. Sebab iblis berbuat dosa daripada mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, sebab benih ilahi ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah orang percaya pada hari ini, saudara-saudari, orang Kristen, kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak lagi di dalam dosa. Maka harus kita ketahui, hidup di dalam roh, hidup yang dipimpin oleh roh, kita sudah menang atas dosa. Dosa tidak lagi membelenggu kita, tidak lagi mengikat kita. Walaupun seperti seindah apapun tawaran dosa tersebut, saudara-saudari, kita tidak lagi terikat dan kita akan terhindar. Dan seterusnya, saudara-saudari, bahwa kemenangan terhadap dosa yaitu membuatkan kita taat kepada perintahnya. Menjadi seorang yang taat, saudara-saudari, memiliki satu cabaran juga, ya, karena akan kita memiliki akal pikir kita sendiri yang kita pikir kita boleh bermanipulasi dengan Tuhan. Maka hidup yang dipimpin oleh roh yang memungkinkan kita hidup sebagai seorang yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh roh menang atas dosa membuatkan kita tidak lagi berkompromi terhadap dosa. Maka saudara-saudari dalam kasih Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh roh tidak lagi akan mau hidup di dalam dosa. Akan tetapi saudara-saudari, hidup orang yang dipimpin oleh roh semakin menjauh daripada dosa, semakin mengenal hal-hal yang strategi-strategi iblis yang mau menjatuhkan mereka. Mereka kenal dan mereka menjauh daripada dosa. Maka mulai perhatikan dalam hidup kita, saudara-saudari, sebagai seorang yang menang, sebagai orang percaya, hidup dipimpin oleh roh membuatkan kita menang atas dosa. Yang kedua, saudara-saudari, yang pertama kita menang terhadap dosa, hidup yang dipimpin yang kedua oleh Roh Kudus adalah hidup kita menang di atas kedagingan kita. Di Galatia pasal yang kelima, sebelum di ayat yang ke-25 ini kita mau membaca di pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 19 sampai 21 berkata seperti ini. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 ini, dia menggariskan menyenaraikan kepada kita antara kehidupan yang masih lagi dikuasai oleh daging. Ada beberapa disebut di situ, ada banyak saudara-saudari. Dan saya berdoa bagi kita pada hari ini, bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, ya, hidup kita tidak lagi memiliki ciri-ciri kedagingan yang tercatat pada pasal 15 ayat 19 sampai 21. Tidak ada senarai di situ, terdapat di senarai di dalam kehidupan rohani kita secara pribadi. Maka saudara-saudari, memang benar bahwa Tuhan tidak melihat hidup kita karena faktor luaran kita. Ada orang berkata, ya, Tuhan tidak melihat bagaimana perawakan kita, ya, bagaimana kita membawa diri kita di hadapan orang lain, ya, tetapi Tuhan melihat hati. Memang benar itu saudara-saudari. Ketika Tuhan melihat di dalam hati kita, bahwa ditemukan bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh, maka pimpinan Roh bukan saja bersifat dari dalam, tetapi ia mulai keluar, saudara-saudari. Maka jangan saja kita berkata bahwa kita percaya Yesus, lalu kita membenarkan diri kita tidak berdamai dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka itu maksudnya kita memiliki perselisihan, pertengkaran. Maka di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 menyinggung, saudara-saudari, jikalau masih ada hal-hal yang demikian pada kehidupanmu, ia tidak mendapat bahagian dari kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan inginkan hidup kita berkenan kepadanya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh dan taat kepadanya. Ya, orang yang dipimpin oleh Roh memiliki kekuatan untuk mengutamakan orang lain, untuk menjauhi pencabulan dan kecemaran, untuk juga memiliki satu pikiran damai sejahtera terhadap diri sendiri, demikian terhadap orang. Itu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh, saudara-saudari. Menang atas kedagingan. Ya. Roma pasal 8 ayat ke-8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita mau, saudara-saudari, hidup kita menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu kita ada pujian berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu tujuan hidup kita, saudara-saudari. Apapun yang kita perbuat, kita mau Tuhan senang dengan hidup kita. Maka untuk kita menyenangkan Tuhan, ya, kita perlu Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Itu yang kedua. Yang pertama menang atas dosa, yang kedua menang atas daging. Yang ketiga, saudara-saudari, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang menang atas segala tantangan dan cabaran kehidupan. Kita boleh membaca ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Saya membaca, Anda boleh mengikuti di Alkitab Anda masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai 60 berkata seperti ini. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu berdiri di atas sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah engkau tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudari di dalam kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Stefanus, di waktu ini merupakan penghujung kehidupan riwayat Stefanus. Dia seorang yang berapi-api telah mengalami kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan pada Kisah Para Rasul pasal kedua. Dan di pasal yang ketujuh ini saudara-saudari, di akhir riwayat hidup Stefanus masih berkata bahwa jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia masih lagi memikirkan orang lain, saudara-saudari. Betapa besar cabaran yang dialami oleh Stefanus pada ketika ini. Namun dia tidak kalah, saudara-saudari. Justru dia masih mendoakan orang-orang yang melemparinya, orang-orang yang menghakiminya, orang-orang yang membunuhnya, saudara-saudari. Stefanus menang atas segala tantangan hidup. Meskipun dia harus melepaskan dan meninggalkan nyawanya dan mempertahankan iman di dalam Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ini ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi." Tanda-tanda orang yang hidup dipimpin oleh Roh tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu mereka adalah orang-orang yang suka bersaksi tentang Allah. Ini tanda orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah hal penting. Dan tidak dinafikan bahwa hal ini juga sering dilupakan bagi banyak orang. Tapi menjadi saksi Kristus adalah sebenarnya hal yang agak sederhana yang kita dapat lakukan sehari-hari. Kalau kita berpikir susah jadi saksi Kristus, mari kita lihat slide yang seterusnya. Menjadi saksi Kristus adalah kita menceritakan saudara-saudari kepada setiap orang tentang encounter kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, dan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bercerita, saya percaya kita semua suka bercerita terhadap satu sama lain. Maka dengan kesukaan kita bercerita, mari kita saudara-saudari menggunakan sikap yang sama, keterbukaan dan kesenangan bercerita bersama-sama itu isinya saudara-saudari adalah isinya tentang Tuhan. Bagaimana pengalaman kita encounter dengan Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Maka ceritakan saudara-saudari kepada orang yang perlu mendengarkannya. Nah, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Yang seterusnya saudara-saudari, kita dapat bersaksi bagi Tuhan dengan kita menunjukkan, mempamerkan perubahan hidup kita kepada orang di sekitar kita. Ada orang yang mengenal kita dari kecil, saudara-saudari, sampai kita ke satu tahap. Ya, ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, hidup hidup lama kita lepaskan, tetapi kita hidup di dalam Kristus bersama dengan Kristus dipimpin oleh Roh. Ada satu pola kehidupan yang baru, saudara-saudari. Maka ketika kita berjumpa dengan orang yang sudah lama kita kenal, yang mengenal segala keburukan dan kejahatan kita, saudara-saudari, maka disitulah kita menunjukkan perubahan hidup kita. Jadi jangan kita kembali berkompromi sama seperti dahulu. Karena kata firman Tuhan tadi yang awal tadi kita membaca, kalau orang itu masih melakukan dosa, ia tidak
mendapat bahagian daripada kerjaan Allah. Maka kalau kita memiliki dian dan pelita, kita harus nyalakan dan kita tidak meletakkan pelita itu di bawah gantang ataupun di bawah katil. Justru kita meletakkan pelita itu di tempat yang tertinggi untuk menyinari setiap orang yang sedang di dalam kegelapan. Satu cara untuk kita juga untuk menjadi saksi Tuhan adalah kita adalah orang yang gemar sharing. Kita adalah orang yang gemar berkongsi tentang firman Tuhan. Berbagilah firman Tuhan dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, saudara-saudari. Kalau orang itu jauh, ya, hantar firman Tuhan. Kongsikan firman Tuhan. Kongsikan refleksi daripada firman Tuhan. Yang sederhana, tapi ketika dilakukan dengan setia, itu dapat mengubah orang lain, bahkan membawa orang lain mengalami Tuhan. Jadi gunakan apa yang ada pada tangan kita pada hari ini. Sesederhana itu. Ya. Maka saudara-saudari, kehidupan yang dipimpin oleh Roh sangat diperlukan hari-hari ini, saudara-saudari, dalam kita menjadi saksi Kristus. Bukan saja hidup kita mau menyenangkan Tuhan, tetapi kita juga menjadi saksi Kristus. Maka Roh Kuduslah yang memampukan kita, memungkinkan kita melaksanakan semua itu. Sehingga kita dapat taat setia sampai akhir hidup kita. Sama seperti Stefanus. Ya, sampai pada akhir sekalipun dia masih berkata, jangan menanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow. Stefanus, saya sudah pasti Stefanus belajar sendiri daripada Yesus. Yesus berkata, waktu Yesus disalib, ampuni mereka, kata Yesus, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita semua akhir, penghujung, dan tujuan, goal kita sebagai orang Kristen adalah memiliki keserupaan dengan Kristus. Maka untuk itu dapat berlaku dalam kehidupan kita. Secara manusiawi lahiriah kita tidak mampu. Sudah pasti kita akan banyak jatuh. Tapi Roh Kudus yang menolong kita, penghibur, penasehat ajaib, memberi kuasa dan urapan, menolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan kami, menguatkan kami, sehingga kami mampu berjalan setia, berani di dalam Tuhan. Karena ada gembala yang baik dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Albes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Ja atas pelayanan, atas sermon yang begitu luar biasa tadi. Oke, baiklah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan seterusnya, yaitu highlights dan announcement. Jadi mari kita sama-sama saksikan video ini dulu. Dan begitulah video highlights kita. Jadi jika Anda berminat untuk menyertai mana-mana activity yang tertera di screen tadi, jangan malu dan jangan segan untuk chat di dalam chat box atau di comment section, dan Asus kita akan dapat membantu Anda. Baiklah, dan yang terakhir ialah offering dan tithe kita boleh diberikan, boleh disalurkan ke dalam nomor account yang tertera di screen, atau kita boleh scan sahaja QR code tersebut. Baiklah, sekian sahaja ibadah kita pada minggu ini.
Jumpa Anda semua pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Sungguh besar dan mulianya kuasa darah Yesus mendamaikan. Ku temukan jalan yang baru dan seluruh hidup